Sedikit housekeeping sebelum kita handover the session to Teddy Aryono, dimohon untuk stay mute untuk 2 jam ke depan, dan juga jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke presenter, boleh diketik saja di checkbox. Nanti saya akan oper pertanyaan tersebut ke tim panelis kami. So I think without further ado, saya akan oper ke sesi ini ke Teddy Aryono. Silakan Teddy. Oke, selamat pagi, terima kasih Nick. Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang di AWS webinar kali ini. Cukup banyak ya, saya lihat ada beberapa nama juga yang kemarin sempat datang, hari ini datang lagi, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman bisa familiarize dengan tools-nya, seperti biasa, kita pakai GoToWebinar untuk kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di questions. Saya nanti juga akan bagikan kontak saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan boleh kontak saya. Oke, so topik hari ini kita akan bicara mengenai microservices. Selama pembicaraan nanti webcam akan saya matikan ya, jadi teman-teman bisa fokus ke kontennya, nggak fokus ke saya. Oke, jadi hari ini kita akan bicara mengenai microservices. Ini adalah jadwal kita selama 2 jam ke depan, kurang lebih seperti ini. Kita akan bicara mengenai introduction ke microservices, lalu kita juga akan bicara mengenai container dan Docker, lalu kita singgung sedikit mengenai container orchestration, kemudian kita akan bicara mengenai ECS dan Fargate. So, teman-teman, enjoy. Oke, kita bahas dulu microservice itu apa sih sebetulnya. Mungkin ini sudah pernah disinggung sebelumnya, nanti kita akan deep dive, tapi ini intro saja bahwa microservice itu sebetulnya adalah style atau pattern yang memungkinkan kita untuk mendevelop sebuah aplikasi menjadi komponen-komponen yang kecil dan ketika di-deploy independen. Lalu masing-masing komponen akan berkomunikasi menggunakan API, language agnostic, artinya bisa di-develop menggunakan bahasa pemrograman apapun. Kemudian small, highly decoupled, artinya masing-masing service itu individual. Kemudian juga doing small task dan modular approach. Jadi tidak ada microservice yang modulnya besar, tapi biasanya dia akan bentuknya kecil-kecil dan bersifat modular. Itu terjemahan dari Wikipedia saja. Konsepnya sebetulnya seperti itu, jadi semoga dapat gambarannya. Dari tadinya kita buat satu modul yang sangat besar, kemudian kita decoupled menjadi modul kecil-kecil seperti ini, dan masing-masing ini independent deployable unit. Artinya adalah bisa di-deploy sebagai satu service yang independen dan tidak saling tergantung dengan service yang lain. Kita akan bahas nanti lebih dalam di belakang. Nah, ini kalau misalnya teman-teman punya sebuah sistem, seperti ini ya, sistem ini akan kita decompose, namanya istilahnya decompose atau dekomposisi menjadi modul yang kecil-kecil seperti ini, dan masing-masing modul ini bisa kita deploy secara independen gitu. Nah, ini karakteristiknya, beberapa karakteristiknya tadi beberapa sudah saya sebutkan: decentralized, independent, independent, black box, polyglot, doing one thing well, lalu you build it, you run it. Ini maksudnya ketika kita build, kita harus bisa running, kita harus tahu runningnya seperti apa. Pendekatannya bisa macam-macam. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah container, tentang bagaimana sih ketika kita build aplikasi, lalu kita containerize, kita bisa deploy. Jadi hari ini saya akan demokan mengenai Docker Compose, lalu mengenai ECS, bagaimana melakukan orkestrasi di atas AWS Cloud, seperti itu. Ini tadi contoh ketika kita menggunakan monolithic application, semuanya menjadi satu. Ketika kita lakukan horizontal scalingnya kita mendeploy aplikasi yang sama persis, monolithic yang sama persis, tapi di 2 server. Ini lambangnya kalau ada kotak 2 seperti ini, atau kotak lebih dari 1 yang saling bertumpuk, ini artinya, jadi kalau teman-teman baca diagram AWS, kemudian ada kotak 2 bertumpuk seperti ini artinya instance yang sama persis. Itu semuanya terhubung ke satu load balancer, sehingga user di depan dari browser akan masuk melalui load balancer dulu. Load balancer akan membagi trafiknya ke belakang. Kurang lebih seperti itu.
ada beberapa limitasi, hard to scale, component failures, deployment process, sama limited option. Maksudnya adalah hard to scale, kita tahu sendiri scale secara organisasi dan juga secara platform itu sendiri. Organisasi maksudnya adalah setiap orang saling tergantung dengan orang lain, dan ketika satu komponen mati atau fail, maka komponen lain juga bisa fail karena mereka saling berkaitan, highly decoupled. Oke, bentar, saya dapat info katanya slide-nya nggak ganti. Sebentar ya. Sebentar, Nick mungkin bisa bantu di tempat di sana ganti nggak ya slide-nya? Sorry, ini ada masalah. Oke, buat teman-teman yang slide-nya nggak ganti, mungkin bisa di restart ya aplikasi GoToWebinarnya di laptop. Mungkin join lewat laptop lebih baik. Soalnya di tempat lain sih kelihatan ya. Ini kita kembali ke sini. Tadi sampai mana ya? Oh, oke. Cannot handle component failures, kemudian slow deployment process ini maksudnya kita harus deploy satu box. Jadi satu box itu langsung kita deploy, kita nggak bisa deploy satu-satu. Dan biasanya deploy-nya terjadwal, mungkin setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, seperti itu. Dan limited option in term of programming language misalnya, kita hanya bisa, typically kita hanya bisa pakai satu di satu project yang sama kan. Kita jarang sekali punya satu project isinya PHP plus Golang plus Java misalnya. Itu jarang sekali. Saya belum pernah dengar lebih tepatnya. Nah, ini beberapa motivasi atau alasan kenapa sih kita mesti switch ke microservices. Time to market, lalu time to repair. Ini maksudnya ketika kita punya satu failure di sistem kita bisa repair dengan lebih cepat karena kita langsung tahu di mana failnya, dan kita ketika kita melakukan fixing atau perbaikan, itu kita melakukan perbaikan di komponen-komponen yang kecil. Seperti itu. Hyperscaling ini maksudnya karena komponennya kecil, kita bisa scale dengan mudah, demikian juga timnya, serta technologically independent. Ini deployment cycle-nya, seperti teman-teman tahu, kita nanti akan singgung. Ini sebetulnya mengenai CI/CD, jadi bagaimana sih ketika kita punya satu service, developer ini bekerja dengan satu service yang sama, karena ini monolith, lalu kita deploy langsung menjadi satu. Sedangkan ketika kita ubah arsitektur monolith ini menjadi sebuah microservice, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, masing-masing service akan masing-masing punya delivery pipeline-nya masing-masing. Mungkin teman-teman ada yang pakai Jenkins pipeline, ini masing-masing satu Jenkins pipeline. Seperti itu. Oke, kita coba dive deep di sini. Saya akan buka modul saya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi, ini nggak bisa diakses karena ini ada di laptop saya lokal, jadi saya pakai web server lokal. Saya akan bicara mengenai lebih banyak mengenai microservice. Jadi di kesempatan kali ini, teman-teman mungkin bertanya, sebenarnya microservice on AWS itu seperti apa? AWS itu adalah platform cloud provider yang memungkinkan teman-teman untuk membangun aplikasi cloud native. Aplikasi cloud native itu apa? Nanti saya singgung sedikit. Nah, microservice sendiri adalah application pattern. Jadi, sebetulnya nothing to do with AWS. Jadi, teman-teman harus mengerti dulu bagaimana sih cara develop microservice, bagaimana sih pattern microservice. Kemudian, setelah teman-teman mengerti microservice itu seperti apa dan patternnya seperti apa, baru kemudian kita melakukan deployment di AWS. Nah, di sesi 1 ini saya akan coba jelaskan microservice itu sebetulnya seperti apa dan bagaimana membuatnya. Baru kemudian di sesi selanjutnya kita akan belajar melakukan deployment microservice tersebut ke atas AWS. So, kita mulai dari sini. Sebenarnya microservice itu apa? Microservice itu kita bisa katakan sebagai independent deployable service yang dimodel berdasarkan business domain. Jadi kita punya business domain-nya, misalnya ada tim, ada finance, ada product, ada customer, semuanya kita modeling berdasarkan business domain. Kemudian
kemudian kita harus membentuk semuanya menjadi service-service yang independen. Artinya tidak saling terkait. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini mungkin saya run through saja karena kita waktunya terbatas ya. Biasanya ini dibawakannya 1 hari. Jadi karena kita waktunya terbatas, kita run through saja. Microservice itu sebetulnya independent deployable service, kemudian saling berkomunikasi melalui network, membuat mereka menjadi distributed system. Kemudian masing-masing mengencapsulate data storage dan retrieval-nya. Jadi karena masing-masing, oke, saya lanjutkan. Sebentar, saya mute dulu. Ada masalah. Oke. Nah ini saya lanjutkan. Sorry, saya ada masalah teknis. Microservice harus di-encapsulate data storage-nya. Kenapa? Karena ketika kita tidak encapsulate datanya, maka service tersebut sulit untuk kita deploy secara independen, seperti itu. Nanti kita bahas di belakang, nanti kita bahas di chapter 4 ada decomposing the database. Nah, kalau teman-teman mau tahu decomposing database seperti apa, saya sempat bagikan melalui satu blog post, jadi mungkin teman-teman bisa buka di sini. Saya nanti posting linknya di chat ya. Nah, ini saya posting linknya di chat untuk kalau mau baca lebih lanjut. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana kita melakukan dekomposisi sebuah service yang tadinya monolit. Kita harus paham pattern-nya dan paham strukturnya. Yang pertama, independent deployable unit. Kemudian, maksudnya apa sih? Maksudnya tadi, satu, data storage-nya kita perlu pisah-pisahkan. Kemudian kita perlu ada principal information hiding. Jadi tidak boleh semua informasi itu kita buka ke satu service yang lain. Gambar di sini menggambarkan apa yang saya bicarakan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat gambarnya, ini 2 gambar terpisah. Yang di atas teman-teman bisa lihat. Ini yang warna hijau adalah scope of change atau apa yang kita mau ubah, entah penambahan fitur atau entah perbaikan atau enhancement dan lain-lain. Ini ada 3 tim yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasinya. Jadi ada UI team, ada back-end team, ada DBA, masing-masing berdasarkan spesialisasinya, dan mereka bekerja di dalam sebuah silo. Nah, ketika kita mau mengubah scope of change ini, maka yang harus kita ubah 3 presentation layer di sini. Jadi ini 3-tier traditional web app. Kita ubah semuanya, UI-nya, back-end-nya, juga database-nya, kita ubah. Dan ini membutuhkan komunikasi. Antar tim tidak bisa independen, dan ketika kita melakukan deployment, ini juga tidak bisa independen. Karena kita harus deploy satu modul ini sekaligus. Anyway, disclaimer, materi ini saya ambil dari bukunya Sam Newman, Monolith to Microservice. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa baca juga di bukunya. Ini hanya summary untuk saya lebih mudah menjelaskan. Nah, dari yang atas ini, kita ubah menjadi yang bawah. Nah, yang bawah ini, kita punya satu service di sini. Andaikan namanya adalah customer. Di sini sudah ada UI-nya, sudah ada datanya, dan ini di-manage oleh satu tim yang sama. Mungkin kita bisa bilang tribe, seperti itu ya. Biasanya ada yang pakai istilah tribe, chapter, guild, seperti itu. Nah, ini di-manage oleh satu tribe yang sama, satu cross-functional team yang sama, sehingga ketika ingin melakukan perubahan terhadap modul customer, tidak perlu komunikasi antar divisi, antar departemen, karena semuanya sudah dalam satu tim. Mengurangi komunikasi yang panjang, tingkat komunikasi yang panjang dan melelahkan itu sudah dikurangi, dan perubahannya skopnya lokal, tidak bergantung pada service-service yang lain. Dan ketika sudah selesai diubah, ketika kita mau deploy ke production, kita bisa langsung deploy ini di production secara independen, tidak bergantung pada pada service yang lain. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, nah ini beberapa karakteristik lain. On their own data, maksudnya adalah seperti tadi saya jelaskan, mungkin poin yang ini, don't share the database unless you really have to. Ada alasan-alasan kenapa kita harus share database. Nanti saya jelaskan di belakang atau di blog post yang tadi saya posting di chat. Teman-teman juga bisa buka
kita harus bayangkan seperti ini. Kita punya third party SaaS yang provide API, mereka share database-nya nggak sih? Jadi kayak teman-teman mungkin akrab dengan Stripe, Payment Gateway, atau mungkin mereka, mungkin teman-teman akrab dengan, kalau Payment Gateway lokal contohnya Mitran, seperti itu ya. Kan mereka nggak share database-nya. Kita hanya consume by API. Kita nggak tahu database mereka isinya apa. Kurang lebih, mungkin gambarnya seperti itu. Kita hanya share API dan kita tidak share the whole data dengan orang lain karena orang lain nggak perlu dan mereka seharusnya tidak punya kontrol terhadap data itu, hanya kita yang bisa kontrol. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa advantage dari microservice. Beberapa sudah saya sebutkan, independent scaling abilities, terus kita bisa independent nature of deployment, kemudian hyper-focus to pizza team. To pizza team ini maksudnya adalah ketika kita membentuk sebuah tim, tidak boleh lebih dari 2 pizza yang dihabiskan oleh satu tim. Maksudnya, satu pizza itu biasanya isinya 4 atau 6 potong. Kalau dikali 2 berarti 8 atau 12. Nah, kurang lebih satu timnya jumlahnya 8 atau 12 orang untuk membuat timnya bisa menjadi hyper-focus. Sangat fokus pada service yang di-maintain. Tidak maintain ke service lain, seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah satu, yang paling kepikiran adalah network. Gimana sih modul-modul ini nanti saling berkomunikasi kan melalui kontrak ya, atau interface. Biasanya kita menyebutnya interface atau kontrak. Yang paling populer melalui API, tapi tidak hanya melalui API, teman-teman bisa juga berkomunikasi, antar service ini bisa juga berkomunikasi menggunakan stream misalnya, atau menggunakan event. Jadi tidak harus melulu menggunakan API, bisa menggunakan event, bisa menggunakan stream. Nanti coba saya singgung sedikit di belakang. Nah, ini bacaan yang lebih jauh. Ada Fallacies of Distributed Computing. Ini hanya link ke Wikipedia sebetulnya. Saya posting juga linknya di chat, jadi teman-teman nanti bisa copy semua linknya di chat ya setelah sesi ini berakhir, atau copy satu persatu. Nah, Fallacies of Distributed Computing ini sebetulnya. Jadi kita seringkali terjebak pada, oh ini microservice ini bagus nih, terus berkomunikasinya gimana ya? Teman-teman mesti aware atau sadar bahwa distributed computing ini sesuatu yang rumit. Jadi contohnya, the network is reliable. Kan ini sesuatu yang salah pasti. Kita selalu berasumsi networknya reliable, sehingga kita nggak handle ketika ada network failure. Nah, ketika ada network failure, yang harus kita lakukan adalah kita menghandle itu di dalam service yang kita buat. Latency is zero. Kita harus consider ketika latency itu lambat, data yang kita kirimkan harus sampai, maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat datanya bisa benar-benar diterima oleh consumer service kita. Bandwidth is infinite, network is secure. Nah, seringkali kita nggak memperhatikan security, padahal network itu kita bisa sadap di tengah gitu, kita bisa ambil datanya di tengah. Topology doesn't change, there is one administrator, yang mana salah, karena seringkali ada banyak administrator dan masing-masing butuh authentication dan authorization-nya sendiri. Network is homogeneous, transport cost is zero. Ini seringkali network satu dengan network lain, medianya berbeda, kabelnya berbeda, topologinya berbeda, maka performance dari network tersebut juga berbeda. Nah, kita harus consider hal-hal seperti itu ketika kita melakukan development microservice. Oke. Jangan takut, karena kelihatannya rumit, padahal baru dibuka di depan. Lalu kita juga, nah ini saya mau highlight ini satu hal. You do need a good reason to switch to microservice and not modular monolith, for example. Jadi teman-teman perlu consider, kenapa sih sebetulnya kita mau adopt microservice? Teman-teman harus punya alasan yang jelas kenapa. Otherwise, adopsinya tidak berjalan dengan lancar. Oke. Kita sekarang masuk ke intro sedikit mengenai organizational change. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata microservice itu nggak cuma tentang teknologi loh, tentang organisasi juga loh. Bagaimana kita, organisasi kita itu bisa mendukung adopsi microservice. Contohnya, ini dua gambar terpisah, atas dan bawah.
Yang atas ini teman-teman bisa lihat ini bisnis silo yang garis putus-putus berwarna hijau. Yang di sebelah kiri ini adalah IT silo, ini juga garis putus-putus berwarna hijau. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika kita punya CTO atau CIO, ini mungkin saya bisa katakan traditional company, dan kita punya PMO di bawahnya, dan masing-masing delivery team ini bekerja di satu silo. Mereka tidak tahu kondisi customer dan kondisi bisnis seperti apa, sementara bisnis akan bicara dengan customer, dan mereka punya pendapatnya masing-masing. Jadi ketika mereka berbicara, mungkin ada komunikasi yang tidak, mungkin ada istilah-istilah atau komunikasi yang tidak seragam, sehingga komunikasi ini akan menjadi hambatan untuk sebuah tim mengadopsi microservice. Bandingkan dengan di bawah, ketika delivery team dan product owner ini garis putus-putusnya sudah menyatu, jadi sudah tidak ada silo lagi, semuanya menjadi satu. Jadi technical leadership ini berfungsi sebagai support, executive team, lalu product owner dan delivery team ini jadi satu cross-functional team yang sama-sama berbicara ke customer. Akhirnya, ketika mereka sama-sama berbicara ke customer, mereka betul-betul tahu kondisi market dan apa yang dibutuhkan oleh customer, itu betul-betul bisa dipahami baik oleh delivery team maupun oleh product owner dan juga oleh executive team. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ketika kita mengadopsi microservice, kita juga harus perhatikan yang lain. Saya juga ada menulis satu artikel di sini. Lagi-lagi ini saya ambil dari sebuah buku. Mungkin kalau teman-teman tertarik bisa lihat bukunya. Saya paste juga linknya di chat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ketika kita melakukan transformasi ke cloud native, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin saya tunjukkan gambar ini. Nah, teman-teman, saya jelaskan sedikit. Ini adalah yang menurun ke bawah adalah faktor-faktor yang harus kita perhatikan ketika kita mengadopsi microservice. Nah, microservice itu posisinya di sini sebetulnya. Dia hanya bagian dari arsitektur, yang mana arsitektur ini adalah bagian dari stage. Di sini kita punya 5 stage, no process, waterfall, agile, cloud native, dan juga next. Next ini adalah maksudnya prediksi apa sih yang akan terjadi selanjutnya setelah era ini berakhir. Nah, saat ini kita mungkin ada organisasi yang masih ada di sini, atau masih ada di sini, atau yang sudah mendekati, atau bahkan yang sudah di sini, atau bahkan yang sudah mulai switching ke sini, seperti itu. Nah, microservice itu lokasinya di sini. Nah, teman-teman perlu perhatikan ketika kita... Bentar, saya ada masalah teknis. Ketika misalnya kita ada di sini, ketika kita mengadopsi microservice, teman-teman perlu perhatikan, kita punya DevOps nggak sih? Kita punya DevOps culture nggak sih? Kalau misalnya nggak punya, teman-teman, salah satu praktis DevOps adalah CI/CD ya. Banyak praktis-praktis yang lain dari sebuah DevOps, contohnya adalah infrastructure as code, lalu CI/CD, itu dua yang populer, walaupun masih banyak praktis yang lain. Nah, teman-teman perlu perhatikan, kalau misalnya kita nggak punya DevOps culture, kemudian kita mengadopsi microservice, microservice itu kan banyak ya, service-nya kita develop banyak, kemudian satu-satu masing-masing independen. Nah, ketika kita harus melakukan deployment satu persatu, bagaimana caranya? Apakah tim kita mampu untuk melakukan itu secara manual? Kalaupun mampu, apakah yakin ketika kita deployment tidak menggunakan automated deployment, apakah deployment-nya akan berjalan dengan lancar setiap kali kita melakukannya? Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu perhatikan. Selain itu, mungkin yang saya perlu highlight adalah full observability dan self-healing. Contohnya, teman-teman setelah deploy microservice, teman-teman nggak tahu apa yang terjadi, apakah itu fail, apakah ada kendala, apakah ada degradasi dari service, maksudnya degraded, service-nya degraded karena satu dan lain hal. Ketika kita tidak punya observability, contohnya adalah monitoring tools, alerting tools, bagaimana kita tahu service tersebut masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik? Bagaimana caranya kita tahu? Nah, hal-hal ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini ada satu kontainer di bawah. Ini adalah praktis yang juga bagus untuk kita adopsi in terms of infrastructure. Ketika kita mau mengadopsi microservice, teman-teman perlu pikirkan secara infrastructure kita mau
melakukan deployment-nya seperti apa sih, di mana sih? Apakah mungkin kita deploy di VM atau kita mungkin deploy di mana, misalnya bukan di VM tapi di physical server yang kita taruh di co-located. Mungkin memangnya kita lakukan seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu kita perlu pikirkan. Kemudian bicara mengenai culture, ini saya juga mau highlight ada namanya culture kolaboratif, di mana nah ini kalau kita ke bawah, teman-teman bisa baca beberapa. Contohnya kalau no process individualis, ini komunikasi hanya berdasarkan preferensi personal. Lalu misalnya waterfall, ini fokus untuk deliver kompleks sistem sesuai deadline dan spesifikasi sistem harus sama persis dengan yang disepakati sebelumnya. Lalu kemudian biasanya banyak dokumentasi, prosedur, lalu tadi saya bilang ya pemisahan tim berdasarkan spesialisasi atau silo. Nah, yang kolaboratif ini seperti ini, jadi cenderung menekankan pada continuous learning dan continuous improvement, kemudian eksperimen, riset, dan lain sebagainya. Nah, kultur-kultur seperti ini baik untuk kita adopsi ketika kita memang mau sepenuhnya switching untuk mendevelop microservice. Jadi microservice ini hanya sebagian kecil dari sebuah stage. Seperti itu. Nah, kita bahas sebagian kecilnya. Jadi semoga terbayang ya, di mana sih sebetulnya posisinya microservice itu sebetulnya di mana. Semoga teman-teman terbayang dengan apa yang saya jelaskan pada hari ini. Nah, kita lanjut. Bentar, saya sambil login. Kita lanjut lagi ya. Nah, sebentar. Saya lupa saya punya waktu berapa lama untuk menjelaskan ini. Jadi let me check. Oke. Harusnya udah lewat, tapi kita bisa fleksibel sedikit ya. Nah, ini mengenai modular monolith. Anyway, Shopify itu pakai modular monolith loh, bukan pakai microservice. Mereka punya pertimbangannya sendiri. Kenapa Shopify pakai modular monolith? Jadi modular monolith itu seperti monolith pada umumnya, memang besar dan modular, dan masing-masing mungkin punya database yang sama atau mungkin punya database yang berbeda. Jadi mungkin saja modul A ini dikerjakan oleh bukan Tupit Satim, tapi mungkin oleh Tupit Satim dikali 3 misalnya. Dan mereka menggunakan satu database yang sama. Jadi tidak betul-betul microservice, tapi tetap modular dan masing-masing punya masing-masing independen seperti itu. Bisa menggunakan teknologi yang sama, bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Itu modular monolith. Jadi pastikan teman-teman sebelum adopsi microservice tadi, pertama cek apakah teman-teman berada di stage cloud native untuk faktor-faktor yang tadi perlu diperhatikan, yang tadi saya jelaskan di blog post yang saya tulis. Kemudian pastikan juga teman-teman sudah mempertimbangkan opsi-opsi lain. Kira-kira opsi apa yang teman-teman mau adopsi untuk mencapai sebuah tujuan. Karena microservice ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya biasanya adalah contohnya scalability. Nah, kalau misalnya saya bicara gitu ya dengan satu orang, ada yang sharing, saya mau adopsi microservice. Oh, kenapa? Oh, karena saya mau scalable. Oke, karena mau scalable, saya tanya lagi, yang mau di-scale yang bagian mana? Semuanya atau sebagian? Nah, biasanya sebagian besar jawabannya adalah, oh saya mau scale yang ini doang sih, yang payment-nya misalnya. Jadi karena banyak transaksi, dia cuma mau scale yang transaksi sama payment. Ya kalau gitu, bisa nggak kalau misalnya kita buat per fase, kita buat jadi modular dulu untuk yang payment-nya dan untuk transaksinya. Yang lain coba kita tinggalkan dulu, biarkan dulu monolith, atau biarkan dulu seperti apa adanya, lalu kita coba decompose untuk modul-modul yang kita mau scale saja gitu. Nah, mungkin nggak sih dilakukan seperti itu? Jadi sangat tidak disarankan untuk mengadopsi microservice langsung atau sekaligus. Begitu kita adopsi microservice, semuanya kita ubah menjadi microservice, itu tidak disarankan. Itu personal ya, maksudnya pendapat personal saya tidak sarankan.
Nah, ada beberapa yang lain pattern-patternnya, mungkin kita bahas sedikit seperti distributed monolith. Ini jangan dilakukan. Jadi distributed monolith ini sebetulnya adalah monolith tapi terdistribusi. Jadi bayangkan teman-teman, kita tahu ada namanya coupling dan cohesion. Nah, distributed monolith ini couplingnya tightly coupled, tapi low on cohesion. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kita mendeploy 100 microservice, tapi harus dideploy bersamaan. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Karena biasanya bisnis domainnya tidak jelas, bisnis domainnya belum clear. Contohnya, yang paling umum adalah startup company misalnya. Startup company yang sedang mencoba untuk membuat produk yang fit to market. Namanya mencoba untuk fit to market artinya akan banyak sekali perubahan kan. Ada juga startup yang pivot misalnya. Tadinya melakukan service ini jadi pivot, secara bisnis pivot. Nah, kalau terjadi seperti itu, biasanya bisnis domainnya akan bergerak, akan berubah. Nah, ketika kita tidak punya gambaran yang cukup jelas bagaimana kita mengubah, bagaimana kita mendekomposisi modul kita, maka jadinya akan distributed monolith. Akan satu service yang kecil, tapi saling decoupled seperti itu. Kita tidak bisa deploy secara independen. Kita skip ke sini, cohesion dan coupling. Karena mungkin di sini nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas. Coupling cohesion, cohesion itu ini ya. Cohesion means the code that changes together, stays together. Artinya kalau misalnya kita punya satu bisnis domain, kalau behavior dari bisnis domain tersebut atau bisnis unit tersebut berubah, maka most likely code kita akan berubah. Nah, itu akan lebih baik kalau kita satukan, jadi satu service, jangan dipisah. Karena mungkin akan terlalu lambat komunikasi melalui API dan lain sebagainya. Dan akan jadi, tadi yang saya sebutkan, jadi distributed monolith. Karena service tersebut independen, tapi sebetulnya mereka nggak bisa dipisahkan, seperti itu. Nah, kalau coupling adalah information hiding, tujuannya adalah information hiding. Nah, ini ada joke. Information hiding is like dieting. Teman-teman kalau ada yang berusaha untuk kurus, saya juga sih. Terus, somewhat more easily described than done. Ya, kadang-kadang, gue mau nge-gym hari ini. Terus malam-malam nggak jadi karena satu dan lain hal. Karena dipanggil pacar lah, atau karena istri di rumah nyariin, dan lain sebagainya. Nah, banyak tipe sebetulnya coupling itu terjadinya seperti apa. Yang paling umum adalah yang saya tuliskan di sini. Contohnya implementation coupling. Kita punya dua service, ini yang bentuknya heksagonal nih service. Kita punya recommendation service dan order service. Dua-duanya mengakses ke database yang sama. Maksud saya skema yang sama ya, satu skema database yang sama. Ini akan tightly coupled karena kita nggak tahu ketika order ini misalnya rename column misalnya. Nah, recommendation ini harus melakukan code changes juga, ada perubahan juga karena dia sharing database-nya. Dan tadi kan saya sebutkan bahwa tiap service ini di-manage oleh 2 pizza team, ya artinya 2 pizza team ini harus berkomunikasi sebelum mereka melakukan perubahan. Nah, ini saya baru bicara 2. Bayangkan kalau misalnya ada 10, 100, 500, bagaimana melakukan komunikasi itu? Nanti distributed monolith itu seperti itu nanti jadinya. Jadi ini perbaikannya, fixingnya, lebih baik kita buatkan API. Nah, ini bayangkan teman-teman yang kotak hijau di sebelah sini adalah third party SaaS, walaupun ini satu company yang sama, kita nggak boleh tahu dalamnya seperti apa, tapi kita diberikan API. Seperti itu. Nah, kunci dari sebuah kesuksesan microservice, salah satunya adalah kita punya API yang stable. Ini kebetulan interface atau kontrak yang kita pakai adalah API. API-nya bisa macam-macam ya, bisa REST, bisa mungkin ada yang mengadopsi GraphQL, atau mungkin mengadopsi gRPC, dan lain sebagainya. Jadi, API ini yang kita harus buat menjadi konsisten. Tidak boleh sedikit-sedikit berubah. Perubahan yang terlalu cepat, itu juga tidak boleh, karena breaking changes. Kita harus buat API ini stable, maksud saya, skemanya ya, skema API-nya harus stable, karena ini akan diakses oleh consumer. Ini bisa saja yang mengakses order tidak cuma recommendation, tapi bisa juga finance misalnya.
Jadi tim finance juga perlu tahu ada berapa order yang sudah terjadi untuk melihat profit and loss sebuah bisnis misalnya. Nah itu teman-teman juga bisa buat finance service di sini yang mengakses API yang sama. Nah bayangkan ketika kita interface API-nya seringkali berubah, semua consumer akan berubah, semua klien akan berubah. Seperti itu. Nah, ini temporal coupling. Temporal coupling ini, kalau tadi di atas implementation coupling ya, yang di sini adalah temporal coupling, artinya semua service ini saling panggil satu sama lain. Service ini panggil ini, service ini panggil ini, dan semuanya sinkronos. Nah, bayangkan teman-teman kalau di sini fail, atau di sini ada perubahan yang sifatnya breaking changes, atau ada satu dan lain hal, maka ini coupling jadinya. Nah, pendekatan yang baik adalah kita misalnya menggunakan cache ini maksudnya local cache. Kalau misalnya service yang kita buat cukup toleran terhadap stale data, maka kita bisa gunakan local cache atau asynchronous call menggunakan message broker. Kalau di AWS contohnya bisa menggunakan SQS seperti itu. Atau yang lain ya, bisa Kafka dan lain-lain. Deployment coupling. Nah, ini artinya ketika kita deploy, semuanya harus kita deploy karena kita menggunakan library yang sama. Kita harus compile ulang. Kalau misalnya menggunakan .NET misalnya, kita punya satu DLL yang baru gitu. Nah, kebetulan DLL itu dynamically link modul ya, karena dynamically link library. Jadi ketika kita punya DLL yang baru, ya udah kita tinggal deploy saja, nggak perlu compile ulang. Nah, bayangkan kalau misalnya itu statically link modul, maka kita harus compile ulang. Nah, itu maksudnya deployment coupling seperti itu. Dan domain coupling. Nah, domain coupling ini seperti yang saya sebutkan di awal, tidak jelas pembagian domainnya seperti apa, sehingga akhirnya rombak kiri, rombak kanan, dan jadinya nggak jelas, responsibility segregation-nya tidak jelas, pemisahan responsibility-nya tidak jelas. Seperti itu. Nah, ini instruksi, contohnya, kalau teman-teman mau tahu contohnya, ini contoh saja. Kita di sini punya order, kita di sini punya warehouse, dan kita di sini punya customer, dan kita punya order detail. Nah, bayangkan ketika kita ada order di sini, order ini isinya customer, mungkin teman-teman akrab dengan e-commerce gitu ya. Salah satunya Amazon misalnya, teman-teman. Nah, ketika ada order processing, mengenerate data ini, nah data ini tuh harus dikirim ke warehouse. Nah, coba teman-teman perhatikan kotak yang ini. Kira-kira orang-orang gudang nih yang melakukan fulfillment, yang membungkus ordernya, melakukan packing, terus mengirim ke logistik, perlu nggak sih tahu adanya card number, credit card number, perlu nggak mereka tahu? Nah, ini terjadi ketika kita melakukan sharing database. Tapi ketika kita pisah, kita nggak perlu kasih tahu ke warehouse card number. Kita nggak perlu kasih tahu ke mereka. Kita cukup perlu kasih tahu itemnya yang mana dan berapa jumlahnya, dan alamat customernya apa misalnya. Nah, makanya kita coba ubah jadi seperti ini. Kita ubah jadi tadinya order detail nih, teman-teman perhatikan di sini order detail, kita ubah jadi namanya pick instruction. Jadi apa sih yang perlu diambil barangnya? Nah, ini jadi seperti ini, dikirimkan ke warehouse. Even better, pick instruction-nya kita lengkapi dengan email sama alamat pembelinya. Seperti ini jadinya. Jadi kalau misalnya kita pakai event base ya, ketika kita ada order processing, kita fire eventnya mengenerate data ini. Nah, warehouse atau service yang interested atau tertarik dengan data itu bisa mengambil eventnya. Contohnya kalau di AWS, saya tadi sudah sebutkan ada SQS, kalau Q, lalu ada SNS, kalau sifatnya broadcast seperti ini. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kalau misalnya broadcast itu menggunakan SNS, kalau SQS ini yang sifatnya ke Q, ya teman-teman bisa baca di sini. Linknya akan saya paste juga di chat. Oke. Nah, oke. Saya lanjutkan.
ke planning migration. Sebentar, saya time check dulu. Oke, kita masih punya waktu. Untuk migration, teman-teman perlu melakukan planning sebelum kita melakukan migrasi ke microservice atau transformasi tadi ke cloud native, yang mana salah satunya adalah microservice. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan atau heads up lah ya. Kapan sih microservice itu be a bad idea? Nah, ini saya jelaskan contohnya tadi saya sudah singgung beberapa startups, terus habis itu unclear domain. Jadi kita nggak tahu sebetulnya domain-domain bisnisnya itu yang mana yang kita mau decompose. Kemudian not having a good reason, teman-teman adopting microservices just because everyone else is doing the same thing. That's a terrible idea, karena kita harus punya alasan yang cukup jelas kenapa kita perlu mengadopsi microservice. Kemudian off-the-shelf software. Jadi contohnya teman-teman punya Magento, lalu Magento-nya kita mau decompose seperti itu. Nah, biasanya approach yang dilakukan adalah menggunakan BFF pattern, back-end for the front-end. Jadi kita buat service lagi sebagai layer tengah untuk mengambil microservice. Jadi biasanya kalau off-the-shelf software kita tidak lakukan dekomposisi langsung. Tadi saya mention BFF pattern, saya nggak punya slide-nya, tapi saya bisa tunjukkan gambarnya. Teman-teman mungkin penasaran, BFF pattern itu sebetulnya seperti ini. Jadi kita punya satu klien di sini, bisa mobile app, bisa website, bisa aplikasi TV app, atau bisa aplikasi mobil, car app gitu kan, seperti Spotify misalnya. Bisa diinstal di mobil, di TV, atau di tempat lain. Nah, ini kita buat satu layer lagi, di belakangnya nih off-the-shelf software. Entah itu Magento, entah itu WordPress, atau entah yang lain, dan semuanya di sini kita buat back-end untuk front-end kita. Karena, kenapa kita melakukan itu? Karena kita tidak bisa melakukan dekomposisi pada off-the-shelf software yang mana kita tidak punya akses atau tidak punya kontrol kepada source code-nya. Maksudnya, memang Magento adalah open source, memang kita bisa download source code-nya, tapi bukan sebuah best practice untuk membongkar, tanda kutip, membongkar si off-the-shelf software itu untuk jadi service individual, karena memang mereka tidak dirancang untuk seperti itu. Jadi akhirnya yang kita bisa lakukan adalah back-end for the front-end. Nah, ini adalah salah satu approach yang bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan dekomposisi. Ini changing organization, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya kasih linknya juga. Saya tutup yang udah saya jelaskan ya. Nah, ini saya kasih linknya juga di chat, jadi teman-teman bisa linknya, by the way, muncul nggak ya di chat ya? Mungkin ada yang kasih tahu saya, teman-teman AWS. Oke, terus kemudian kita lanjut ke, nah ini, tadi saya sempat bahas mengenai incremental migration. Jadi, ini ada satu kutipan dari Martin Fowler, bagus juga ya. If you do a big bang rewrite, the only thing you are guaranteed of is a big bang. Jadi, tidak disarankan untuk migrasi sekaligus langsung, tidak disarankan. Kemudian, ini yang poin terakhir, teman-teman perlu take note bahwa microservice itu tidak bisa di-consider complete kalau kita belum pakai di production. Jadi pastikan itu sudah dipakai di production, stable, dan sudah dikonsumsi atau sudah digunakan oleh production dan stable, dan tidak ada perubahan kanan kiri bisnis domain terutama, itu baru kita bisa katakan service tersebut complete, dan kita bisa move on to another service untuk decompose another service. Otherwise kita nggak bisa katakan itu complete karena mungkin masih ada perubahan kanan kiri. Nah, jangan overthinking juga, karena ada beberapa hal yang sifatnya reversible, ada beberapa hal juga yang sifatnya irreversible. Contohnya di gambar ini, kalau misalnya kita mau
melakukan misalnya ini switching hosting provider atau cloud provider. Ini biasanya sifatnya irreversible. Maksudnya irreversible adalah membutuhkan effort yang cukup besar untuk melakukannya. Jadi teman-teman betul-betul pikirkan dengan baik kalau misalnya mau pilih ke provider, betul-betul evaluasi yang mana sih yang kira-kira teman-teman mau adopsi, cloud provider A, B, C, D, yang mana sih yang betul-betul tepat untuk teman-teman bisa pakai seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pilih, contohnya apa nih, open source library misalnya. Open source library ini lebih reversible. Kenapa? Karena ketika kita mau mengubah perubahannya itu atau changes-nya sifatnya lebih lokal. Jadi cukup di service itu saja atau hanya mungkin di satu function atau modul tertentu saja dari sebuah service. Jadi sifatnya lebih lokal. Oleh karena itu ini sifatnya lebih reversible. Nah, untuk hal-hal yang makin ke kanan, ini bisa diconsider teman-teman bisa putuskan dengan cepat. Tapi yang ini mungkin perlu evaluasi seperti itu. Ada yang di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini domain driven design. Sekilas saja karena keterbatasan waktu. Jadi intinya adalah bagaimana ketika kita punya modul seperti ini, contohnya, nah teman-teman lihat ada notification di sini, teman-teman bisa melakukan modeling menggunakan salah satunya bounded context ya. Jadi di domain driven design ada satu jargon atau terminologi namanya bounded context, yang mana kita bisa melakukan ini, masing-masing konteks kita bisa buat jadi satu boundary. Nah ini kebetulan kita punya 6 hal di sini, atau 6 domain mungkin saya bisa katakan. Nah, teman-teman bisa lihat notification di sini, ini diakses oleh banyak sekali service yang lain. Maka kita bisa consider, atau modul yang lain ya, maka kita bisa consider notification ini jadi hal pertama yang kita ekstrak. Jadi ini keterkaitannya seperti tadi saya mention, Big Bang Rewrite, jangan lakukan Big Bang Rewrite. Nah, teman-teman bisa melakukan pendekatan ini. Yang mana sih yang kira-kira banyak diakses, atau banyak di-consume, atau banyak dibutuhkan oleh modul-modul yang lain. Nah, itu yang kita decompose terlebih dahulu. Seperti itu. Cara decomposnya, macam-macam caranya. Mungkin saya jelaskan nanti sekilas. Nah, kita juga bisa melakukan pendekatan seperti ini. Kita lakukan prioritization quadrant. Ketika decompose-nya ini increasing ease of decomposition, gampang atau sulit, yang makin ke atas makin gampang. Yang ini increasing benefit of decomposition. Kalau kita decompose modul tersebut, benefitnya makin banyak atau makin sedikit. Contohnya tadi scalability. Kalau kita perlu dekomposisi modul, kita decompose modul yang kita perlu scale dulu. Nah, teman-teman bisa letakkan di kuadran ini. Contohnya di sini kita letakkan invoicing dan loyalty di sini. Artinya invoicing dan loyalty ketika kita decompose ini dia cukup mudah dan juga benefitnya paling besar. Nah, ini yang kita lakukan terlebih dahulu untuk piloting project lah, tanda kutip, sebelum kita move on ke service-service yang lain seperti itu. Nah, ini reorganizing team, teman-teman mungkin udah pernah lihat ini ya. Ini papernya Spotify tentang tribe, chapter, dan squad sama guild. Link papernya mungkin saya nggak punya, tapi saya kayaknya bisa carikan. Saya paste di chat ya, PDF-nya. Bentar, mana ya? Ini PDF-nya ketemu. Nah, teman-teman kalau mau baca lebih lanjut bisa di sini, saya paste link-nya. Nah, ini kalau kita melakukan di organizing team. Nah, ini contohnya ya, dari kiri kita ubah transisi jadi ke kanan. Tadinya silo, masing-masing punya spesialisasi sendiri, front end, back end. Nah, kita buat jadi satu delivery team, seperti itu. Dan masing-masing ini ketika kita mengadopsi kultur DevOps, maka Dev dan Ops ini sudah tidak ada silo, makanya ada Office Hour Incident Management, of Hours Incident Management, dan masing-masing, intinya poinnya adalah masing-masing tim itu tahu bagaimana melakukan recovery jika terjadi failure atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka tahu bagaimana untuk handle insiden. Nah, ini juga
hal yang bagus ketika kita mapping skill di sebuah organisasi. Skill mana sih yang kurang, mana sih yang kita perlu improve, karena tadi kan berkaitan dengan matriks yang tadi saya tunjukkan ya. Ini ketika kita mengadopsi misalnya microservice dan kita perlu CI/CD, oh ternyata anggota tim kita jarang nih yang bisa Jenkins misalnya, atau jarang nih yang bisa, kalau di AWS itu namanya code suite. Code suite itu ada 4 produk developer tools. Developer tools-nya sih banyak, tapi yang kita sebut code suite biasanya adalah code commit, ini seperti GitHub, code deploy, ini untuk melakukan deployment, di sini bisa melakukan deployment Canary, Blue Green, dan lain sebagainya, bisa deploy ke ECS, ke EC2. Nah, ini code build, untuk melakukan build, jadi teman-teman mungkin ada yang akrab dengan GitHub CI, atau ada yang pakai Bamboo CI, GitLab CI, dan lain sebagainya untuk melakukan build. Code pipeline ini sama seperti Jenkins pipeline sebetulnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan hal-hal seperti ini. Nah, ini X-ray, sebetulnya X-ray ini distributed tracing. Jadi kayak tadi saya sebutkan, kita perlu observability ya. Kita perlu make sure ketika kita adopsi microservice, kita betul-betul tahu apa yang terjadi. Nah, teman-teman bisa adopsi namanya misalnya AWS X-ray. Bagaimana sih kita bisa punya kapabilitas untuk melihat apa yang terjadi di semua service kita. Jadi ini tracing, distributed tracing. Oke, improving skill, kemudian ini transition, kita perlu melakukan regular checkpoint, qualitative measure, quantitative measure, dan lain sebagainya. Oke, sudah 10.52 ya, banyak sekali. Ini splitting monolith, pendekatannya banyak sekali. Nanti mungkin saya akan tulis artikel di blog saya. Stay tune aja. Jadi yang di sini saya percepat saja. Jadi splitting monolith ini banyak sekali pattern yang kita bisa lakukan. Contohnya Strangler Fig application. Strangler Fig itu kalau teman-teman nggak akrab dengan istilah ini, Strangler Fig itu sebetulnya adalah pohon. Seperti bahasa Indonesia mungkin pohon ara ya. Koreksi kalau saya salah ya. Jadi Strangler Fig itu seperti ini bentuknya. Nah, ini akar-akar ini yang menggantung ini sebetulnya adalah pohon lain. Tapi akar-akar ini dia nempel di pohon yang sudah hidup, pohon yang sudah berdiri. Lama-kelamaan pohon yang sudah berdiri ini akan mati, digantikan oleh akar-akar yang semakin membesar ini. Nah, Strangler Fig itu, akar-akar yang kecil ini bisa kita ibaratkan sebagai microservice, dan pohon yang besar ini kita bisa ibaratkan sebagai monolith. Ketika kita melakukan dekomposisi, kita membuat akar-akar yang kecil-kecil ini, lalu kita tempel ke monolithnya, lama-lama monolithnya akan semakin mengecil dan dia akan mati. Dan kita tidak perlu maintain monolithnya lagi, kita hanya maintain yang microservice-nya. Nah, filosofinya seperti itu, Strangler Fig. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Mungkin di bawah. Nah, awalnya kita punya seperti ini, semuanya monolith, mengakses satu modul, lalu kita berikan HTTP proxy ketika kita mau ubah ke microservice. Nah, sedikit demi sedikit fungsionalitasnya kita pindahkan. Lama-lama kita punya service yang utuh. Nah, trafficnya kita switch ke sini, lalu yang ini bisa kita buang, yang monolith. Seperti itu sih. Jadi Strangler Fig itu patternnya seperti itu. Kita lewat saja karena terlalu banyak. Service mesh misalnya. Service mesh ini, nah teman-teman, tadi ketika kita bayangkan, ketika kita punya banyak sekali service, dan service tersebut kita perlu lakukan kita perlu tahu sebetulnya traffic yang masuk itu, misalnya kita mau gather transaction log-nya. Jadi setiap HTTP call kita mau record. Nah,
recording ini dilakukan oleh proxy yang bersifat sebagai sidecar di sini. Nanti kita belajar mengenai ECS dan juga besok kita juga belajar Kubernetes oleh rekan saya besok. Nanti teman-teman belajar lebih banyak gimana sih kita deploy sidecar misalnya. Gimana sih kita pakai Kubernetes. Jadi besok datang lagi aja kalau misalnya hari ini kurang. Jadi contohnya seperti ini. Kita punya service, lalu kita berikan local proxy di sini, yang mana setiap traffic ini akan masuk ke local proxy dan mengakses service. Nah, ketika service ini kita akses, bentar ya, saya ada masalah teknis. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman bayangkan di sini misalnya control plane ini andai kata kalau di AWS di sini app mesh ya, jadi ada envoy, lalu ada app mesh sebagai control plane. Jadi kita bisa tahu yang terjadi di setiap service, setiap HTTP call itu apa aja sih yang terjadi gitu kan. Saya bukakan app mesh. Nah ini jadi kita bisa punya local proxy di dalam di dalam local service kita seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke content based router, pattern. Ini kita nggak perlu, skip saja. Parallel run nggak perlu, kita skip. Oke, yang ini kita skip saja, nanti saya demokan aja langsung. Decomposing database. Intinya di decomposing database ini bagaimana kita melakukan decompose database kita sesuai dengan pattern yang kita butuhkan. Share database misalnya. Jadi satu database ini di-share. Di kondisi apa kita perlu melakukan ini dan di kondisi apa kita tidak harus melakukan ini. Ini banyak sekali pertimbangannya. Contohnya kita share database itu kalau misalnya kita punya ini skema yang sifatnya statik dan jarang sekali berubah dan highly stable. Contohnya country currency code, zip code. Nah ini mungkin boleh lah pakai share database gitu kan. Walaupun ada baiknya juga kita buat service khusus untuk hal-hal seperti itu misalnya. Database view, ini kita membuat view. Nah ini artikel-artikel yang apa yang saya tampilkan di sini, teman-teman bisa cek juga di blog saya. Saya udah paste belum ya? Udah ya, di awal ya. Ya di awal tadi saya udah paste. Jadi sebetulnya isi blognya ya, ini saya paste lagi. Isi blognya ini sebetulnya. Oke. Kira-kira terbayang ya bagaimana kita punya microservice, bagaimana sih kita dekomposisinya. Saya langsung skip aja ke yang terakhir. Ini kita bicara mengenai ini, growing pain points. Ini masih banyak sekali. Ini growing pain points. Ketika kita sudah adopsi microservice, jangan berpuas diri. Maksudnya tanda kutip jangan berpuas diri karena masih banyak loh hal-hal yang perlu kita perhatikan. Contohnya, ya ini more service, more pain lah ya. Karena kita perlu maintain banyak hal. Ownership at scale misalnya. Ada code-code yang strong code ownership. Jadi semua service ada ownernya. Ada yang kolektif. Kolektif itu maksudnya seperti sesuai dengan namanya. Ya dia di-maintain oleh lebih dari satu tim gitu. Atau ada code yang gak ada ownernya. Ini kasihan ya. Dia dia kasihan nggak ada pemiliknya, jadi nggak ada yang maintain, bahkan nggak ada yang tahu atau nggak ada yang sadar kalau ada service itu gitu kan. Rule of thumb-nya strong code ownership. Nah, breaking change. Nah, bagaimana sih kita melakukan breaking changes? Misalnya kita melakukan versioning di API seperti itu. Jadi kita buat parameter ketika kita develop API, kita buat parameter version misalnya. Jadi ketika ada breaking change yang tidak backward compatible, kita bisa arahkan ke
version yang lebih baru, sementara kita juga tetap support version yang sebelumnya sampai batas waktu tertentu, entah security support, entah feature support, bug fixing, dan lain sebagainya. Reporting, bagaimana sih kita melakukan reporting? Contohnya teman-teman pakai Tableau misalnya, atau pakai QuickSight misalnya. Di AWS ada namanya AWS QuickSight. Kita akan bahas QuickSight juga di tanggal 22 kalau saya nggak salah. Teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang data dan lain sebagainya, itu juga bisa ikut juga di sesinya. Jadi akan lebih banyak bahas tentang data. Nah, QuickSight ini data visualization tools. Nah, gimana sih kalau kita mau bikin report misalnya menggunakan QuickSight atau menggunakan Tableau? Apakah kita perlu panggil service satu persatu? Atau apakah kita cukup akses database-nya? Atau seperti apa sih pattern-nya? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, contohnya salah satu pendekatannya adalah menggunakan satu ETL tools pastinya, karena kita bisa lakukan ETL dari primary database ke database yang untuk reporting. Atau kita bisa menggunakan read replica seperti ini. Jadi, kita punya, ini nggak harus monolith ya, kita bisa punya service, misalnya seperti ini, kita replika datanya ke read replica misalnya, atau automatically replicated datanya, tapi ini hanya untuk dibaca oleh reporting tools kita. Nah, kalau teman-teman pakai RDS di AWS, ini juga ada read replica, ya contohnya ini, gambar di sebelah kanan nih. Ini OLTP-nya, jadi entah service, entah monolith. Ini read and write ke database primary, tapi dia juga asynchronous replication automatically di-handle oleh RDS. Nah, reporting tools kita itu mengakses ke read replikanya. Jadi tidak mengganggu di sini. Nah, bisa mengadopsi pattern-pattern seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengadopsi AWS Cloud untuk melakukan microservice, ketika kita perlu reporting tools, misalnya kita bisa pakai RDS read replica. Kurang lebih seperti itu. Ini tadi kita masih bicara growing pain point ya. Apa saja sih? Nah, ini monitoring, observability, banyak yang bisa kita adopsi. Contohnya kalau monitoring, troubleshooting, tadi saya sudah sebutkan AWS X-Ray. Ini kita bisa lakukan distributed tracing. Kemudian, oh ya, saya lupa yang read replica, linknya saya post juga di chat. Teman-teman bisa copy nanti semua chatnya. QuickSight juga linknya saya post di chat. Nah, ini X-Ray, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai X-Ray, mau pakai open source, banyak juga. Salah satu contohnya misalnya Jagger Tracing misalnya, bisa pakai ini juga. Keuntungannya ketika menggunakan native AWS service-nya sudah di-manage oleh AWS, jadi teman-teman bisa fokus ke hal-hal lain, business logic, atau ke business pain point, ke customer. Jadi yang hal-hal yang sifatnya tidak penting dan tidak menambahkan added value bisa di-handle oleh cloud provider. Seperti itu. End-to-end testing ya mungkin ini saya skip. Robustness, resiliency, outbound service. Nah, outbound service ini seperti yang tadi saya mention, bahwa ada service-service yang mungkin sudah deprecated dan tidak ada ownernya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi pendekatannya macam-macam, ada yang bikin katalog, ini contohnya FT, Financial Times, mereka bikin katalog terhadap service-service-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Udah jam 11:05, kita masih punya 55 menit lagi bareng-bareng. Kita masuk ke, jadi tadi saya sudah jelaskan kurang lebih microservice seperti apa ya, dunia microservice seperti apa, luas sekali. Saya tutup dulu tabnya supaya kita lebih atur net. Jadi saya sudah jelaskan kurang lebih microservice seperti apa. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah bisa membuat aplikasi di microservice dan teman-teman mau melakukan deployment microservice tersebut, service tersebut kan harus di-deploy. Nah, di-deploy di mana sih? Nah, salah satu opsinya teman-teman bisa deploy sebagai containerized application. Nah, containerized application ini juga teman-teman bisa deploy-nya
Misalnya di atas, ketika mau maintain sendiri, misalnya bisa menggunakan, kalau menggunakan Kubernetes sebagai orchestration, bisa menggunakan kops, dan lain sebagainya. Atau kalau mau teman-teman nggak mau pusing manage-nya, bisa menggunakan ECS di AWS, gitu kan. Jadi banyak sekali cara-cara yang kita bisa lakukan untuk melakukan deployment. Dan jangan lupa masih banyak tadi aksesoris-aksesorisnya yang perlu kita perhatikan seperti monitoring tools. Jadi teman-teman kalau di AWS bisa sudah ada CloudWatch yang bisa digunakan. Ada macam-macam ya, banyak sekali. Nah ini. Jadi monitoring tools juga sudah tersedia, lalu kemudian tadi tracing tools juga sudah tersedia, containers juga ada banyak pilihan, ada ECS dan IKS lebih tepatnya. Nanti saya akan demokan juga di belakang ECS dan EKS. EKS besok ya, jadi Kubernetes besok, hari ini kita hanya bahas ECS. Oke, kita lanjut ke container. Mana ya? Nah ini, sorry. Oke. Kontainer ini yang sekarang kita bahas adalah kontainer secara umum. Jadi gimana sih teman-teman bikin aplikasi menjadi containerized gitu. Baru nanti saya ajarin cara deploy-nya ke AWS. Nanti saya ada PR juga. Jadi stay tune, ada PR. Teman-teman bisa coba-coba PR-nya sendiri di rumah. Nah ini VM sama kontainer. Yang paling populer Docker ya, walaupun sebetulnya kontainer itu nggak cuma tentang Docker, tapi yang paling populer Docker. Jadi perbedaannya, untuk yang belum akrab dengan kontainer, perbedaannya kalau VM itu kita punya guest operating system di sini dan punya host operating system. Yang mana guest operating system ini berjalan di atas hypervisor dan host OS. Jadi kita punya dua operating system. Sementara di kontainer kita hanya punya host operating system dan kita punya container runtime di sini, Docker. Nah, benefitnya kalau kita menggunakan VM, benefitnya apa sih? Benefitnya salah satunya adalah kita punya kontrol terhadap operating system. Nggak ada kernel sharing. Artinya kalau saya punya workload di sini basisnya Windows, yang mana saya butuh operating system Windows, saya bisa pakai guest OS di sini, Windows. Dan di sini misalnya saya pakai Red Hat atau Amazon Linux misalnya. Saya bisa pakai di sini multiple operating system. Nah, kalau misalnya kita pakai container, most likely kita melakukan kernel sharing sehingga akan sangat sulit untuk kita bisa punya dua operating system yang berbeda seperti itu. Dan di sini aplikasi kita containerize, kita package menjadi satu kesatuan, lalu berjalan di atas container runtime. Seperti itu. Benefitnya apa container? Benefitnya satu, dia lebih faster startup. Jadi teman-teman kalau misalnya mau startup container, spin up new container, pasti lebih cepat dibandingkan VM. Secara in general akan lebih cepat. Kemudian lebih hemat resource. Jadi dibandingkan kita menjalankan satu lagi operating system, kita sharing saja operating systemnya, tapi berjalan di atas container runtime seperti itu. Jadi masing-masing ada plus minus, tidak ada silver bullet ya, nggak ada satu hal yang betul untuk semuanya atau salah untuk semuanya. Semuanya masing-masing punya plus dan minusnya. Dan teman-teman, karena topik bahasan kita hari ini adalah microservice, teman-teman perlu pastikan bahwa di microservice itu kita butuh kita butuh hal-hal yang tadi saya sebutkan, kadang fail service-nya, kita harus naikkan secara cepat dan lain sebagainya. Nah, ini kita punya problem, ini beberapa problem yang bisa diatasi dengan menggunakan container.
gimana sih kita punya aplikasi yang stack-nya berbeda-beda, hardware deployment-nya, environment-nya berbeda-beda, developer satu pakai Mac, developer dua pakai Ubuntu, ada yang pakai Fedora, ada yang pakai Debian, ada yang pakai Windows gitu. Nah, masing-masing beda-beda operating sistemnya, stack-nya juga beda-beda, ada yang pakai Java, ada yang pakai Golang, ada yang pakai PHP, dan lain sebagainya. Gimana sih untuk running ini di atas environment, tapi behavior-nya sama, gitu. Oke. Nah, ini salah satu solusinya menggunakan Docker. Jadi, ketika menggunakan Docker, kita bisa, more or less, kita bisa resolve beberapa problem yang tadi saya mention di depan. Contohnya kita bisa deploy and run everywhere, karena kita containerized application-nya, dan semuanya sudah kita pack menjadi satu single deployable unit. Kita bisa run anything, deploy and run anything on top of container, seperti itu ya. Lightweight, portable. Nah, ini Docker. Jadi Docker itu sebetulnya hanyalah engine yang membantu kita untuk mempackage runtime, dependency, sama code menjadi satu. Jadi contohnya code kita, misalnya teman-teman ada yang menggunakan PHP misalnya. Jadi PHP code-nya ditaruh di sini. Lalu kita kan biasanya ada dependency management menggunakan Composer gitu ya. Nah, ketika kita lakukan Composer install, Composer update, dia akan download dependency kita di sini. Terus ada runtime engine yang di-manage oleh Docker. Ini semuanya di-pack menjadi satu single deployable unit. Nanti saya demokan kenapa, seperti apa sih cara packingnya Docker. Gitu. Kita belajar bikin Docker image juga, dan cara packingnya dia itu seperti apa, behind the scene-nya, nanti saya jelaskan. Nah ini kontainer ini sebetulnya tadi saya sudah mention, historinya panjang, jadi bukan hal baru sebetulnya. Dulu itu sudah ada kayak Chroot, FreeBSD Jails, LXC, seperti itu. Nah, Docker ini hanya mensimplify cara kita menggunakan fitur-fitur ini. Jadi, fitur-fitur ini adalah fitur dari Linux kernel. Docker tidak membuat hal baru. Docker itu hanya menggunakan apa yang sudah ada di Linux kernel, lalu dia membuat satu layer lagi yang memudahkan kita untuk menggunakan fitur Linux kernel tersebut. Jadi Docker, misalnya kita mau membuat image yang akan berjalan di yang akan berjalan di kontainer. Nah, Docker ini memudahkan kita. Kita hanya Docker build, lalu image-nya jadi. Kita hanya Docker container, Docker containeran, kontainernya berjalan gitu. Nah, kalau misalnya kita by hand atau manual running kontainer itu, bisa apa enggak? Bisa sebetulnya, tapi sulit gitu. Nah, ini beberapa kontainer runtime, jadi tidak melulu tentang Docker. Ada banyak sekali hal yang kita bisa adopsi dan pelajari. Docker itu most likely container dia. AWS juga punya open source project namanya Firecracker. Mungkin linknya saya kasih di chat juga. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Firecracker bisa intip sedikit. Jadi ini Firecracker ini micro VM dan open source. Nah, oke. Kemudian ini gambaran singkat sebetulnya Docker tuh behind the scene-nya seperti apa. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, di gambar sebelah kanan ini ada Linux kernel. Linux kernel ini ada fiturnya, ada namespace, ada C groups,
ada Linux atau AppArmor untuk security feature-nya. Nah, ini adalah Linux kernel yang sudah ada. Di atasnya ada libLXC misalnya. Nah, ketika kita nggak pakai Docker, kita mau manage kontainer kita sendiri bisa, tapi kita langsung berinteraksi dengan Linux kernel. Tidak ada layer yang membantu kita. Nah, Docker itu membantu kita untuk memanage kontainer-kontainer yang akan berjalan di sini sebetulnya. Berjalan di Linux kernel ini. Nah, Docker tuh bantu kita manage. Jadi kita tidak langsung berinteraksi dengan Linux kernel yang mungkin rumit, kompleks, dan mungkin command-nya cukup verbose gitu ya, verbosity-nya cukup tinggi, jadi kita tidak perlu langsung berinteraksi dengan low layer seperti Linux kernel seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Docker. Mungkin saya skip. Ya mungkin ini sekilas saja. Docker itu dibuild oleh Docker Inc. Itu sebuah company dan dia open source project. Nah, ada Docker Hub juga. Jadi teman-teman mungkin sebelum ke situ saya demokan dulu kali ya supaya terbayang. Oke. Ya, ini teman-teman kalau misalnya saya demokan di sini, Docker ketika saya sudah install Docker, sudah ada Dockernya. Ketika kita run Hello World di sini, yang terjadi adalah, nah teman-teman bisa lihat nih, unable to find image locally. Artinya, Docker ini akan cari dulu image di lokal saya. Karena tadi nggak ada, maka dia kasih tahu saya unable to find, terus kemudian dia pulling dari registry. Nah, kita punya namanya image registry. Image registry ini adalah tempat penyimpanan image-image yang sudah berhasil kita build di Docker. Nah, ketika dia sudah berhasil pull, lalu dia taruh di lokal saya. Dia download, lalu dia letakkan di lokal saya. Makanya ketika saya jalankan Docker Images atau Docker Image LS, nah ini muncul image-nya yang ada di lokal saya apa saja, ini langsung muncul seperti itu. Oke, nah ini contohnya saya demokan sekali lagi untuk Nginx, teman-teman bisa lihat. Mungkin langsung ke yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, nih ya, teman-teman bisa lihat di sini saya punya namanya Docker Nginx. Di Docker Nginx ini saya punya satu file nama index.html. Nah, isinya cuma teks saja, welcome to AWS. Yang saya akan lakukan adalah saya akan download Docker image, yaitu Docker Image Nginx. Kemudian saya running, dan ketika saya run, saya akan mounting volume ini, volume yang ada di sini nih, dengan Nginx, dengan USR share Nginx HTML. Nah, yang terjadi apa sih? Terjadi adalah ketika kita running kontainernya, dia nggak bisa find image locally again, dia download. Tadi teman-teman lihat ya, waktu dia pull by layer, karena Docker image ini sebetulnya adalah layer. Nanti saya tunjukkan layernya seperti apa sih. Nah, saya bisa cek di kontainer. Saya sekarang punya ini ya, comment untuk keluarin semua kontainer yang kita punya. Sekarang saya punya image Nginx 14 seconds ago. Nah, ketika saya invoke, saya call, dia akan keluarkan index.html. Nah, index.html ini saya invoke dari localhost 8080 ini adalah kontainer saya. Jadi kontainer saya berjalan, Nginx itu berjalan di 80. Saya mapping dengan local port di 8080. Lalu file yang tadi saya letakkan di lokal di serve melalui Nginx yang tadi saya build. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita muncul. Tadi saya singgung mengenai image.
Docker image, saya jelaskan layering-nya seperti apa. Mungkin saya back ke PowerPoint, saya lihat ada beberapa hal lagi nggak yang perlu saya jelaskan. Sebelum ke Docker image, saya intro sedikit supaya teman-teman dapat konteksnya atau dapat gambarannya. Nah ini kalau tadi saya sebutkan Docker Engine plus Docker Hub ini adalah registry tempat penyimpanan image. Nah, seperti ini. Jadi registry ini adalah tempat kita menyimpan image. Dan ketika kita menyimpan image di registry ini, artinya kita bisa sewaktu-waktu pull dan push perubahan image-nya ke registry. Docker Hub ini adalah registry yang disediakan oleh Docker Inc. Dan AWS juga punya. Namanya ECR, AWS ECR. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa simpan image-nya di AWS ECR. Mungkin ada teman-teman yang terkendala dengan, saya pengen simpan Docker image tapi maunya bisa dikontrol oleh company, dan company punya visibility, dan lain sebagainya. Nah, kalau di AWS kita bisa tentukan kita mau simpannya di region mana. Jadi image kita bisa ada di region Singapura atau region mana yang kita mau sesuai dengan company policy misalnya. Dan juga sudah ada fitur-fitur seperti vulnerability check. Jadi ketika kita push image, ada vulnerability apa sih yang terjadi seperti itu. Nah, ini saya bisa tunjukkan di sini misalnya di mana ya? Saya kalau nggak salah letakkan di sini. Nah, dan ini misalnya ada fitur scan. Jadi saya scan ya. Nah, dia akan scanning sebetulnya. Nah, ini scan statusnya in progress. Sebetulnya di sini ada vulnerability nggak sih? Kalau ada vulnerability, kemudian dikasih tahu sama ECR-nya oleh Elastic Content Registry-nya. Nah, ini link-nya saya paste di chat lagi, ECR, teman-teman bisa lihat. Nah, in progress dia scanning, lalu dia akan tunjukkan ke kita vulnerability-nya apa saja yang terjadi, dan nah, ini contohnya ya. Saya punya 6 high availability. Wah, ini bisa diteriakin nih sama orang security. Nah, ini kayak gini. Sebentar, saya ngintip pertanyaan. Ada yang tanya, ada rencana dipublish nggak microservice ke monolith microservice-nya? Ada, nanti saya rencana publish kok. Jadi stay tune aja, tunggu sabar ya, karena itu work in progress. Saya lagi saya nanti publish di blog pribadi, jadi tenang aja, jadi stay tune. Nah, ini kita lanjut lagi ke vulnerability. Nah, ini dikasih tahu nih apa saja sih vulnerability-nya, severity-nya seberapa sih, high atau medium atau apa dan lain-lain, atau low. Nah, ini saya buka contohnya satu ya. Nah, ini akan nge-link ke, nah ini kita bisa lihat langsung vulnerability-nya apa sih, package-package apa yang kena, bugs-nya apa, kita bisa lihat seperti itu. Dan fixing-nya, patch-nya seperti apa, kita bisa lihat semua. Nah, itu fitur dari ECR, Elastic Content Registry. Kemudian, tadi balik lagi lanjut ke sini. Nah, ini kita bicara mengenai image. Jadi, sebetulnya Docker container itu ada dua, Docker daemon sama Docker client. Docker client, kebetulan tadi ketika saya demo, Docker daemon dan Docker client-nya berjalan di tempat yang sama, di mesin yang sama. Gitu. Nah, ini Docker daemon, dia akan running kontainernya, sementara dia akan berinteraksi dengan Docker client. Ini adalah container registry. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya. Oke, saya time check 11.25, kita masih punya 35 menit.
Tapi mungkin saya 15 menit terakhir nanti coba saya kasih ke teman-teman AWS, mungkin ada yang mau kasih tambahan atau Nick nanti mau bicara, saya juga nggak tahu, nanti 15 menit terakhir ya. Ini Docker image, jadi bentuknya tuh layering. Jadi kalau teman-teman tadi lihat, kalau misalnya saya saya bicara mengenai Docker, sebetulnya ini di-build based on the image. Nah, ketika kita punya base image, di sini base image-nya Ubuntu, kemudian di atasnya ada Node.js, di atasnya lagi ada Nginx. Nah, ini kita build berdasarkan layer. Dan di atasnya biasanya ada code kita. Dan semuanya, instruksi-instruksi ini, instruksi untuk building image ini diletakkan di satu file, namanya Docker file. Jadi teman-teman, sekarang dapat ya gambarannya bagaimana sih kita membuat sebuah Docker image. Sebetulnya itu hanya software atau application package atau apapun namanya yang kita stacking, yang kita letakkan satu persatu. Saya demokan di sini supaya lebih kebayang. Nah, semoga demonya berhasil karena saya udah lama nggak coba demonya. Ya, ini. Saya jadi punya... Mana ya? Nah, saya build dulu Docker image di sini. Saya punya app namanya Bulletin Board. Ini ya. Anyway, teman-teman kalau mau tahu sebetulnya ini saya jalankan di Visual Studio Code. Tapi sebetulnya Visual Studio Code ini saya connect ke Cloud9. Jadi di AWS itu ada namanya Cloud IDE. Namanya Cloud9. Jadi saya connect ke Cloud9, artinya saya nggak menjalankan itu di lokal saya. Nah, Cloud9 ini adalah online IDE, teman-teman bisa pakai browser atau bisa connect menggunakan IDE yang teman-teman pengen. Nah, di sini saya pasang extension. Saya paste Cloud9 di chat ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai Cloud9 bisa pakai langsung Cloud9, dan instruksi untuk gimana sih nyambungin Cloud9 sama Visual Studio Code itu juga ada di blog pribadi saya. Silakan dicek di sini. Kalau ada kritik saran boleh silakan, di paling bawah ada email saya, bisa diklik aja email saya, jadi bisa langsung kasih tahu. Nah, ini saya paste juga instruksinya. Gimana sih cara kita pakai Cloud9 tapi kita develop tetap menggunakan favorit IDE atau code editor kita. Gitu. Nah, lanjut lagi, intermezzo dikit. Tadi kita mau build. Nah, kita build dulu si ini Docker image-nya. Instruksinya ini Docker image build -t type. Nama aplikasinya apa, dan titik ini artinya adalah folder lokal. Oke, saya tunjukkan di sini. Bulletin board app itu ada di sini ya. Nah, ini Docker file adalah instruksi yang akan kita build. Jadi kita memerintahkan Docker untuk build sebuah image berdasarkan instruksi ini. Instruksinya apa aja? Yang pertama, kita instruksikan untuk ambil base image dari ini. Setelah ambil base image, kita perintahkan dia untuk change directory ke sini. Kemudian kita perintahkan untuk mengcopy package JSON dan menjalankan npm install. Kemudian kita perintahkan untuk expose port 8080 dan npm start. Kemudian kita copy semua source code kita ke dalam working directory yang sudah kita set tadi. Nah, jadi kalau saya build, nah ini teman-teman bisa lihat ya, step 1 ngapain. Dia akan pulling from library node, gitu kan, karena memang nggak ada di lokal. Nah, ini bisa lihat teman-teman stepnya. Step 1 dia ngapain, step 2 dia ngapain, sampai step 7. Nah, ini setiap instruksi ini biasanya akan membentuk layer di kontainer kita. Jadi kalau misalnya saya jalankan Docker image, nah sekarang saya punya bulletin board 1.0, 12 seconds ago, 12 detik yang lalu yang saya build.
Nah, tadi teman-teman kalau lihat di sini instruksinya ya, current slim, pulling from library node. Artinya dia akan pull juga image node ini, karena saya nggak ada di lokal. Nah, base image-nya di-pull juga sama dia. Nah, ini kan udah jadi nih image-nya. Sudah ada di lokal saya. Nah, sekarang saya mau keluarin image-nya. Gimana sih cara, atau mungkin sebelum keluarin nih saya jalanin dulu deh, supaya yakin betul-betul error response. Ya, oke. Container ls mina. Oke, ternyata masih ada kontainer yang running. Saya clean dulu. Nah, ini ada housekeeping juga, teman-teman. Oops. Ya, ini teman-teman, biasanya kalau kita main kontainer ada namanya housekeeping untuk bersih-bersih. Kalau misalnya mau remove all container atau remove all image nih, kita bisa bikin ya simple bash command lah untuk bersih-bersih gitu kan. Terus habis itu tadi lanjut, saya mau jalanin tadi ya. Ya ini. Nah, saya udah jalanin. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di sini, nah ini udah jalan di port 8080. Jadi saya bisa panggil di sini. Sayangnya nih HTML ya. Jadi tapi HTML-nya udah keluar. Jadi teman-teman kalau misalnya panggil di browser ini bisa kelihatan. Nah, biasanya image ini akan di-push either ke Docker Hub atau ke ECR. Nih saya kebetulan kasih instruksinya. Dan kalau teman-teman mau lihat sebetulnya di Docker Hub ya sudah ada, saya sudah push juga, tapi instruksinya sudah saya kasih. Tinggal di copy paste aja. Docker Hub ini kalau kita mau nih ya, bulletin board ya. Jadi saya udah push di sini. Ini sudah sekitar 2 minggu yang lalu saya push, tapi intinya seperti itu. Lalu tadi saya demokan ini, layering-nya seperti apa. Nah, oke. Mungkin, nah ini saya sudah punya, ternyata saya sudah punya ini ya, saya mau pakai folder ini, jadi saya buat folder ini, kemudian saya akan letakkan image saya nanti di sini. Jadi teman-teman kan mau lihat nih fisik image-nya kayak gimana, fisik image bulletin board-nya ini. Nah, saya nanti letakkan di folder ini ya, Node Bulletin Board 2. Komennya menggunakan Docker Save. Jadi ketika kita jalankan Docker Save, kita cukup panggil seperti ini. Jadi image kita apa? Ini bulletin board 1.0, terus tanda lebih besar bulletin board .tar, jadi nanti dia akan membentuk tar image. Nah, ini kelihatan ya tarnya ke generate ya. Ini sebetulnya image kita, dan ini bentuknya layer. Sorry, saya klik. Dan ini bentuknya layer. Nah, layernya kayak gimana? Saya coba ekstrak. Ini saya ekstrak image-nya. Oops. Oke, internet saya down. Oke. Sorry, koneksinya nggak stabil. Sebentar ya. Oke. Sorry, ada warning yang tadi sepertinya dari koneksi jaringan, tapi ini saya udah berhasil untuk ekstrak. Jadi teman-teman bisa lihat nih di Node Bulletin Board ini. Tadi ini kan ada bulletin board tar ya. Ini saya ls. Nah, ini supaya lebih jelas. Nah, ini bentuknya udah layer-layer nih. Masing-masing ini bentuknya sudah directory, dan masing-masing ini sudah ada
Nah, ini teman-teman bisa lihat lebih jelas nih. Saya pakai perintah tree. Jadi, kita bisa lihat nih layernya. Layer pertama, layer kedua. Ini isi dari image kita sebetulnya ini. Gitu. Dan kalau kita mau nggak pakai registry, misalnya kita mau kasih ke teman, mau coba doang, tar image ini bisa kita pindahin, misalnya paling gampang pakai flash disk lah. Dipindahkan ke, nih, kasih ke temennya misalnya, nggak pakai Docker Hub atau nggak pakai ECR. Itu bisa. Kita bisa deploy image tersebut di tempat yang lain, di laptop yang lain, gitu. Misalnya, ini kan tadi saya sudah dapat tarnya ya, bulletin board.tar ya. Nah, tadi kontainer saya kan jalan nih, Docker container ls. Nah, ini saya coba drop dulu. Karena masih running, maka saya harus pakai flag ini, force. Nah, saya sudah matikan. Nah, sekarang saya mau mau running container dan running image dan import image, tapi berdasarkan tar. Nah, coba kita lihat ya di sini ya. Kalau tadi kan saya tarik atau saya pull dari Docker Hub atau dari registry. Nah, kalau ini sekarang saya mau dari lokal gitu. Jadi yang saya harus lakukan adalah saya mau ini, misalnya saya remove dulu bulletin board 1.0 ini di lokal saya. Nah, di delete semuanya. Nih, lihat ya, delete-nya juga layering seperti ini. Kemudian saya sekarang input, saya menggunakan perintah ini, docker load. Jadi ketika teman-teman pakai docker load, bulletin board.tar, yang terjadi adalah image ini akan diimport ke, dia akan import layer-layernya ke Dockernya, ke Docker daemon-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ls lagi, saya udah ada. Bulletin board-nya sekarang udah ada nih. Nah, ini saya import bulletin board ini dari tar, bukan dari registry. Dan tidak saya build juga. Dan saya bisa run juga seperti biasa. Gini. Sorry. Harusnya saya tidak pakai ini. Nah, ini kalau misalnya saya ngintip Docker container ls, container ls, ya. Nah, ini saya sudah jalankan, dan ini berjalan dari tar. Jadi dari tar file tadi, bukan dari bukan dari registry. Jadi kurang lebih teman-teman bisa memahami container image itu bentuknya seperti apa, dan kira-kira teman-teman seperti apa sih kalau mau containerize sebuah aplikasi. Nah, kurang lebih teman-teman kebayang ya. Jadi kalau misalnya tadi kita relate dengan microservice yang tadi kita bicarakan di awal, jadi teman-teman ketika mendevelop sebuah service yang independent deployable unit, nah teman-teman bisa containerize application-nya. Salah satunya menggunakan Docker ini. Jadi seperti tadi saya sudah tunjukkan, saya bisa build, saya bisa containerize image-nya, saya bisa containerize code-nya menjadi sebuah Docker image. Supaya lebih terbayang, saya ada satu hal lagi yang mungkin saya tunjukkan. Nah, mungkin teman-teman sekarang tanya seperti ini. Oke, sekarang saya sudah punya Docker image. Masalahnya adalah ketika saya running Docker image, kadang-kadang saya perlu running lebih dari satu kontainer. Kalau tadi saya mention ya, di sini monolith microservice tadi, saya sempat mention ini, satu kontainer ini bisa lebih dari, bukan satu kontainer. Kalau di ECS tuh kita bilangnya satu task, atau kalau teman-teman akrab dengan Kubernetes tuh kita bilangnya satu pod. Nah, itu bisa lebih dari satu kontainer yang running. Mungkin supaya lebih terbayang, saya tunjukkan satu hal di sini. Ini saya baru create demonya 3 hari yang lalu, jadi teman-teman bisa akses linknya. Ini ada di GitHub pribadi saya, personal saya. Kita buat sentiment analyzer sederhana, jadi hanya untuk menganalisa kalimat ini
positif atau negatif atau netral. Nah, di sini saya menggunakan AWS Comprehend API built on top of Laravel. Jadi gimana sih caranya kita running lebih dari satu kontainer dalam sekali run gitu. Oke, saya ada feedback katanya suaranya putus-putus. Jadi gini teman-teman, saya tunjukkan sentiment analyzer demo ini ya. Intinya berjalannya seperti ini. Saya sudah sediakan demonya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya cuma bikin satu controller. Jadi ini MVC ya, buat yang nggak akrab dengan Laravel. Ini cuma saya bikin satu controller, satu function, lebih tepatnya analyze. Saya cuma ambil dari Comprehend Client. Comprehend Client ini adalah SDK AWS for PHP. Saya import di sini. Kemudian saya build satu objek. Lalu saya tinggal panggil API-nya di tag dominant language dari input user. This text ini adalah input user, yaitu input yang kita parsing, yang kita berikan ke service tersebut. Ini ceritanya kita bikin sentiment analyzer service gitu. Nah, ini inputnya. Lalu kemudian saya detect dominant language-nya apa, terus kemudian saya detect sentimennya, language code-nya saya masukkan ke sini, dan teksnya apa, lalu saya detect sentimennya, dan saya respons bentuknya JSON. Hanya seperti itu, simple. Aplikasi ini saya containerize, jadi teman-teman bisa lihat Docker file-nya di sini. Saya menggunakan image ini, PHP 74 FPM, dan ini, tadi ingat ya, ketika kita bicara container image, ini adalah set of instruction yang kita gunakan untuk build Docker image. Jadi ini set of instruction-nya seperti ini. Nah, kita running apa aja sih di sini? Saya set argumen, karena argumen ini nanti untuk dipanggil di Docker Compose. Docker Compose nanti saya demokan. Ini kita menggunakan Docker Compose untuk running lebih dari satu kontainer sekaligus. Nah, ini kita running dependensinya apa saja. Lalu kita clear cache, PHP extension, dan lain sebagainya ya. Terus di Docker Compose-nya, ini teman-teman yang penting kebayang Docker file-nya seperti apa. Docker Compose itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada services. Saya punya dua kontainer. Yang pertama adalah app. App ini adalah Laravel app saya. Jadi, tadi argumen ini parameternya saya letakkan di sini. Docker file-nya saya instruksikan ke Docker Compose untuk cari Docker file-nya, namanya ini, Docker file. Adanya di root ini. Kemudian, saya kasih nama image sentiment, container name-nya sentiment app, working directory-nya ini. Lalu kebetulan di sini saya pakai volume. Nah, untuk pakai volume ini, saya mapping var www ke current directory saya create network, ini untuk komunikasi antara dua kontainer ini, untuk berkomunikasi. Saya menggunakan ini, networknya bridge. Untuk yang bingung, ini bisa dicari di Docker documentation, lengkap. Dan Nginx ini adalah image yang ready. Jadi bukan saya build, tapi ini memang sudah image yang tersedia. Yang saya lakukan hanyalah melakukan mounting volume di sini, dan saya buat satu configuration file, Nginx configuration file yang saya letakkan di sini. Docker Compose configuration file-nya. Saya hanya membuat satu configuration file ini. Mungkin kalau yang akrab dengan Apache, ini lebih seperti virtual host configuration file ya. Nah, ini komunikasinya di sini teman-teman, fastCGI pass. Jadi saya menggunakan port 9000 untuk berkomunikasi, dan ini kontainer tempat Laravel-nya running. Nah, ketika saya jalankan, jadi instruksi untuk menjalankan saya udah letakkan di GitHub juga. Anyway, kalau misalnya ada bug, boleh kasih tahu saya, create open issue di GitHub atau email ke saya, karena ini saya buatnya juga lumayan buru-buru. Jadi saya build app-nya, lalu saya up Docker Compose-nya. Jadi teman-teman bisa, ini saya bisa copy ya, build app gitu ya. Nah, ini saya jalankan di sini. Dia building app.
Nah, kalau yang ini benar-benar lokal, nggak connect ke Cloud9. Jadi mungkin koneksinya agak lambat, tapi nggak apa-apa, ditunggu aja. Lagi building app. Nah, building app-nya ini, nah ini teman-teman bisa lihat, fully built. Nah, di sini saya sudah punya image namanya sentiment ya. Karena tadi saya kasih namanya kan image-nya sentiment di Docker file ini, di Docker Compose ini. Ini namanya. Dan saya running. Cara runningnya gimana? Sederhana, Docker Compose up, minus D ini daemon, jadi saya running ini sebagai daemonize, tidak di foreground, tapi running on the background. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya Docker Compose PS, ini kita sudah punya sentiment app yang running dan sentiment Nginx yang running. Bisa lihat portnya ini di 9000 dan kita melakukan port binding dari 8080 ke 80 di Nginx-nya. Nah, kita sekarang ceritanya nih, kita punya fitur baru di website. Nah, fitur baru ini mau kita lempar ke user dan kita minta user untuk kasih feedback. Nah, ketika user kasih feedback, kita mau analisa sebetulnya feedbacknya itu positif, negatif, atau netral sih. Nah, ini saya udah kasih contoh. Bisa di copy paste saja. Saya pakai di sini saya invoke localhost 8000 API analyze. Ketika saya enter di sini, saya bisa langsung dapat ini localhost 8000 ini lokal saya ya. Nah, ini kita bisa lihat sentimennya seperti apa. Teman-teman bisa lihat angkanya positif itu dari language-nya English. Score ini adalah confident levelnya 99 ya, 99%. Nah, ini teman-teman bisa lihat negatifnya 3, sekian, tapi di belakangnya ada 10 pangkat minus 5, jadi sangat kecil. Mix-nya juga 6, sekian, tapi di belakangnya teman-teman bisa lihat 10 kali pangkat minus 7, jadi sangat kecil. Dan positifnya itu 0,99. Jadi kita bisa cukup yakin bahwa kalimat ini itu positif. Karena balik lagi saya menggunakan API dari AWS Comprehend. Jadi kalau teman-teman penasaran, Comprehend itu seperti ini. Dia natural language processing, discover insight and relationship in text. Saya tinggal pakai API-nya saja. Jadi ini saya pakai API, lalu saya ambil teks di sini, Comprehend yang akan menganalisa. Jadi kita nggak perlu bikin model lagi untuk melakukan sentiment analysis. Ini saya paste di chat juga. Nah, terus kemudian saya lanjut nih, saya coba percobaan kedua. The new design is awful. Ini harusnya negatif nih. Coba ya, kita running ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup pede, 99,5% ini Inggris, dan kita cukup pede juga bahwa kita punya sentimennya negatif. 99,9%, 99,97% ini negatif. Karena semuanya teman-teman bisa lihat angka di belakangnya 10 pangkat minus 5, ini 10 pangkat minus 6 ya. Atau yang netral. Atau yang netral seperti ini misalnya. Ini kalimatnya, I'm not sure if I like the new design. Ini ya kalimatnya, I'm not sure if I like the new design. Hasilnya, nah ini, netral 77,19%. Tapi 12% negatif, 10,47% ini masih positif, tapi kita punya tingkat keyakinan nih kalimat yang netral sebesar 77,19%. Nah, teman-teman, benefitnya apa sih? Kalau misalnya kita adopsi kontainer, lalu kita jalan di cloud provider seperti AWS, benefitnya apa sih? Kita bisa punya fleksibilitas untuk menggunakan service-service yang lain di cloud provider itu. Contohnya seperti yang barusan saya demokan, saya build microservice, bukan microservice, tapi hanya single service yang gunanya untuk melakukan sentiment analysis. Ini menggunakan AWS Comprehend. Jadi bayangkan kalau misalnya service ini saya jalankan di ECS, misalnya AWS ECS, ketika saya perlu invoke AWS Comprehend, ini berjalan di AWS Backbone Network. Artinya tidak keluar dari AWS. Mungkin jadi lebih cepat berjalannya dan lain sebagainya. Karena saya bisa jalankan
hanya di dalam AWS dan tidak perlu panggil keluar seperti itu. Nah, mungkin itu beberapa benefit kalau misalnya teman-teman adopsi AWS Cloud sebagai tempat untuk melakukan deployment microservices. Nah, kurang lebih seperti itu. Service ini sebetulnya bisa untuk clean up tinggal Docker Compose down ya. Service ini sebetulnya bisa dijalankan di cloud menggunakan Fargate. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada AWS Fargate. Sebentar, saya kasih dokumentasinya aja. Ini ya. Jadi kita sebetulnya bisa running Docker Compose on top of Fargate and ECS. Kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini contoh yang berbeda. Saya service. Dia ada service namanya web, ini image-nya, ini sudah diletakkan di registry ya. Jadi kita bisa running ini on top of Fargate. Fargate itu apa? Fargate itu ini udah 11.51. Oke, 9 menit lagi. Saya masih punya 9 menit lagi. Teman-teman silakan yang masih punya pertanyaan bisa diletakkan di question. Nanti saya akan coba jawab satu persatu. Teman-teman AWS juga bantu jawab, ngomong-ngomong. Jadi thank you buat teman-teman. Nah, ini Fargate. Jadi Fargate ini, kalau saya singgung sedikit, konsepnya seperti ini. Konsepnya seperti ini. Jadi, nah ini. Nah, ini bayangkan teman-teman misalnya kita pakai orchestration tools. Ini saya jam sedikit ya ke orchestration tools. Bayangkan teman-teman punya service yang kontainer yang sangat banyak jumlahnya dan perlu di-manage. Nggak mungkin kita manage satu persatu kan. Oleh karena itu kita butuh sebuah tools yang kita sebut sebagai container orchestration tools. Apa sih container orchestration tools? Yaitu tools yang untuk memanage banyak kontainer. Di AWS tersedia dua, ECS dan IKS. IKS ini Kubernetes based. Kalau ECS adalah native AWS services. Jadi teman-teman bisa jalankan Docker container on top of ECS. Ada juga open source project seperti mungkin ada yang pernah dengar Docker Swarm atau ini Apache Mesos. Bisa pakai juga di sini. Dan besok kita akan bahas Kubernetes, khusus Kubernetes. Jadi teman-teman yang mau join silakan. Nah, balik ke topik kita tadi. Orchestration itu tadi yang saya singgung ECS ya. Jadi teman-teman sebetulnya kalau mau ini bisa jadi PR nih. Ini kan saya udah publish code-nya di GitHub open. Teman-teman bisa clone aja, lalu bisa pull request, kita bisa collaborate. Anyway, code ini akan saya update juga untuk bisa deploy on top of ECS nantinya. Teman-teman bisa lihat, mungkin saya deploy di branch yang berbeda nih, master. Mungkin saya nanti deploy di satu branch yang berbeda, tapi teman-teman kalau mau coba bisa download code ini, sudah jadi Docker image-nya, dan teman-teman bisa langsung coba deploy di Fargate, di ECS Fargate, seperti itu. Nah, kurang lebih sih seperti itu, demo yang ini, analyzer. Ya. Dari saya sebetulnya kurang lebih itu teman-teman. Saya ada satu demo lagi tapi itu cukup panjang, jadi saya pikir mungkin saya demokan di kesempatan yang lain, tapi saya bisa kasih contoh teman-teman. Kalau misalnya pakai ECS, saya bisa kasih contoh seperti ini. Nah, ini dari ECS Workshop, teman-teman bisa akses. Kalau misalnya ECS Workshop ini bisa dikerjakan sendiri di rumah, tapi pastinya butuh AWS Services. Jadinya akan seperti ini. Saya demokan live-nya. Semoga berjalan ya. Ini intinya kita punya satu front end di sini. Ini adalah load balancer. Nah, ini adalah back end service kita. Ini masing-masing kita andaikan sebagai microservice. Dan load balancer ini akan mengenerate traffic dan meneruskan trafficnya ke masing-masing ini service. Service ini dilengkapi juga dengan service discovery. Jadi di ECS itu sudah
by default sudah ada service discovery, teman-teman tinggal enable saja, tinggal checklist saja, sudah ada. Dan ini front end ini dibuat menggunakan Rails, back end ini menggunakan Node.js dan Crystal. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari front end ini algoritmanya load balancer ini akan memilih kira-kira service mana yang sedang kosong, dan dia akan meneruskan atau forwarding traffic tersebut ke service yang menurut si load balancer-nya paling rendah load-nya atau utilisasinya sedang tidak tinggi. Lalu dari front end service ini akan redirect lagi ke belakang. Nah, redirect ke belakang ini kita punya Node.js, kita punya Crystal, seperti itu. Dan ini teman-teman kalau lihat anak panah ini ganti-ganti ini apa? Ini adalah arah redirection traffic-nya. Jadi kadang-kadang dia redirect ke sini, kadang-kadang ke sini. Kalau kita sekarang lagi idle, mungkin algoritmanya lebih ke round robin ya. Jadi kalau teman-teman lihat pattern-nya mungkin lebih mirip-mirip ke round robin algoritmanya. Kurang lebih itu, dan teman-teman bisa akses di ECS Workshop ini. Silahkan. Oh ya, tutorialnya saya lupa taruh ya. Tutorialnya ada di chat juga, teman-teman bisa klik linknya. Ya. Udah banyak ya kayaknya. Mungkin di kesempatan hari ini itu yang saya bisa bagikan. Teman-teman bisa nanti setelah survei ini setelah webinar ini berakhir, ada survei. Saya minta tolong teman-teman isi surveinya, betul ya, Nick ya. Setelah ini ada webinar berakhir ya. Jadi minta tolong webinarnya surveinya diisi, karena kita tim AWS kita perlu sekali data itu untuk membuat webinar seperti ini lagi yang lebih bagus, lebih keren, lebih berguna untuk teman-teman. Nah, ini saya tampilkan, ini adalah email sama WhatsApp. Di nomor handphone itu ada WhatsApp, ada Telegram juga. Silakan teman-teman yang mau directly interact dengan saya atau punya pertanyaan lebih lanjut, bisa ping saya di email atau di WhatsApp atau di Telegram juga boleh, ping aja. Saya regularly baca email, tiap hari sih, bukan regularly. Jadi silakan ping saya. Kurang lebih itu dari saya. Mungkin dari Nick ada tambahan, atau dari teman-teman AWS ada tambahan. Kalau dari saya mungkin sharing sedikit lagi ke teman-teman untuk the next series di bulan April ini. Untuk besok ada Kubernetes, di tanggal 22 April sendiri ada webinar mengenai data lake dan data pipeline. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join di acara tersebut juga, boleh send ke email saya. Mesti ada dari registration yang dilakukan hari ini, ada email saya, jiu@amazon.com. Mengingat waktu sisa 2 menit, mungkin tadi mau nambahin lagi? Enggak sih, dari saya cukup. Besok ada Kubernetes ya, teman-teman pastikan datang. Ada saya juga sih, saya support untuk Q&A juga, jadi teman-teman datang untuk closing. Oke. Semoga sesi di pagi ini bermanfaat ya teman-teman. Kita udah ngeliat, thank you buat Teddy juga, journey yang dia bawa dari pagi ya. Live demo yang menurut saya luar biasa ya buat teman-teman belajar mengenai microservices itu sendiri. Satu last housekeeping, jangan lupa untuk isi post event survey yang tadi Teddy mention. Nanti kita juga kirim reminder lewat email. Sekian dari kami. Stay safe, stay healthy. Sampai ketemu di hari besok. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, bye.